Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Santi Pejuang LDM. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang ujian yang telah saya lalui dengan suami. Ujian terberat selama pernikahan kami. Dengan adanya ujian ini, pernikahan kami yang tadinya baik-baik saja hampir terjadi perpisahan. Dengan adanya ujian ini pula ada hikmahnya, hubungan kami sampai saat ini masih baik-baik saja dan semakin harmonis ya teman-teman. Seperti apa ujian yang telah saya lalui dan juga suami? Berikut ceritanya. Ujian ini datang di tahun kemarin ya teman-teman, di tahun 2025. Ujian ini datang di diri saya terlebih dahulu. Kita pasti pernah mendengar kalimat, cintailah sesuatu sewajarnya. Karena kalau kita terlalu berlebihan mencintainya, kita akan diuji dengan apa yang kita cintai. Dan bila kita membanggakan ataupun mencintai sesuatu secara berlebihan, maka sesuatu yang berlebihan itu yang akan mendatangkan kekecewaan dan juga rasa sakit hati. Dari kedua kalimat itu benar adanya di diri saya ya teman-teman. Jujur saja, saya memang sangat mencintai suami saya. Saya sangat membanggakan beliau karena dari awal pernikahan sampai ujian itu datang, suami saya adalah suami yang baik, suami yang penyayang, perhatian, dan juga bertanggung jawab. Maka dari itu, karena sikapnya beliau, saya mencintai beliau yang terlalu berlebihan. Qadarullah, tahun kemarin, beliau mengecewakan saya. Saya tidak akan menceritakan kecewa apa yang beliau lakukan kepada saya, dan yang jelas itu membuat saya sangat sakit hati teman-teman. Dari situ saya berada di fase terendah dalam hidup saya. Marah, kecewa, sedih, terpuruk semua jadi satu. Saya menyadari saya salah. Saya terlalu menggantungkan hidup saya kepada suami saya. Maka dari itu, ketika ujian itu datang, saya merasa sangat sedih ya teman-teman, sangat terpukul. Dari situ, perjalanan spiritual saya dimulai. Alhamdulillah saat diberikan ujian ini, hikmah yang saya rasakan, saya bisa semakin dekat dengan Allah. Yang tadinya ibadah saya jarang-jarang, karena dengan ibadah itulah hati saya bisa lebih tenang. Memang suami saya sudah meminta maaf kepada saya dan ingin memperbaiki kesalahannya. Saya mencoba ikhlas, saya mencoba ridho, karena saya yakin beliau adalah perantara. Ujian ini masuk untuk menegur saya, karena saya terlalu mencintai sesuatu secara berlebihan dan mungkin Allah tidak menyukai hal itu. Tapi manusiawi ya, ketika ingat akar dari masalah itu membuat sakit hati saya itu belum hilang sepenuhnya teman-teman. Masih ada ganjalan di hati. Jadi ketika kita sudah baik-baik saja, karena ganjalan itu masih ada, itu terasa tidak nyaman dalam diri saya. Pada suatu ketika saya melakukan sholat istikharah teman-teman. Karena saya merasa kalau dipertahankan sakit, berpisah pun juga sakit. Waktu itu saya meminta sama Allah, jalan yang terbaik ini pernikahan harus lanjut atau sudah. Selang 1 bulan kejadian suami saya mengecewakan saya, ujian itu datang kepada suami saya. Ya teman-teman, jadi suami saya itu beliau sangat membanggakan karirnya. Beliau sangat mencintai pekerjaannya. Qadarullah pada saat itu
beliau terkena musibah dengan apa yang beliau banggakan dan yang beliau cintai. Dari kejadian itu, beliau sangat terpuruk. Alhamdulillah, suami saya masih bisa selamat dari musibah yang menimpanya. Saya tidak akan menceritakan musibah apa yang menimpa suami saya, tapi saya bersyukur suami saya masih hidup sampai saat ini. Walaupun karir yang sudah dia bangun bertahun-tahun, pekerjaan yang dia cintai itu seakan hilang. Beliau saat ini harus bangkit lagi dari awal untuk menata itu semua, teman-teman. Tapi dari kejadian musibah yang menimpa suami saya itu nggak tahu kenapa rasa sakit hati saya yang sebelumnya masih menghinggap di hati saya itu seperti hilang, teman-teman. Seperti kalau ingat itu nggak terasa sakit seperti sebelumnya. Sepertinya saya itu sudah mengikhlaskan seperti itu. Dan dari ujian ini saya menyadari kenapa ujian ini datang dari diri saya terlebih dahulu. Karena ketika musibah itu datang, support utama suami saya itu adalah saya. Jadi seakan itu Allah ngasih kekuatan hati kepada saya. Dengan ujian yang kemarin, saya itu bisa menguatkan suami Mbak ketika giliran dia yang mendapat ujian itu. Dari sinilah terlontar kata maaf dan memaafkan. Dari sinilah kita menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah teguran dari Allah. Karena apa? Dulu kita pernah berdoa, kita minta diberikan kesuksesan, kita minta diberikan keberhasilan dalam hidup. Ketika kesuksesan itu datang, kitanya lalai, iman kita belum kuat, sehingga kita jadi lupa tujuan awal kita berdoa ingin diberikan kesuksesan. Seakan-akan kita itu hidup di dunia ini selamanya, teman-teman. Target demi target kita capai sampai kita itu kurang bersyukur. Makanya kita diberikan ujian ini. Alhamdulillah dari ujian ini, baik saya dan juga suami, ada hikmah terbesar dalam hidup kita, bahwa kita itu harus lebih mensyukuri nikmat rezeki yang sudah Allah berikan. Karena apa? Semua harta, semua yang kita miliki saat ini, itu semua adalah titipan dan bisa sewaktu-waktu Allah mengambilnya, seperti itu. Dari kejadian ini semua, hikmah yang bisa kami rasakan adalah, terutama untuk saya, yaitu hubungan keluarga dari pihak saya yang tadinya renggang, alhamdulillah sekarang membaik. Ibadah yang tadinya masih bolong-bolong, alhamdulillah sekarang pengennya ibadah terus. Karena apa? Karena dengan ibadah hati kita merasa tenang. Obat saya itu seperti di situ gitu, teman-teman. Dan yang ketiga, lebih sering mengingat kematian, karena ketika dada kita sesak memikirkan dunia, dengan mengingat kematian itulah keinginan-keinginan itu seakan luntur. Karena apa? Saya merasa hidup saya itu cuma sementara dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Dan sekarang hari-hari saya lebih mensyukuri apa yang sudah saya dapat dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dulunya tidak terlihat dan sekarang hal sekecil apapun itu rasanya terlihat dan itu membuat hati tenang, teman-teman. Mungkin untuk suami saya juga demikian, lebih mensyukuri nikmat yang dia dapatkan yang sebelumnya. Apa yang dia dapatkan itu selalu kurang. Alhamdulillah sekarang suami saya juga menyadari apa yang kita dapat hari ini, yaitu yang kita syukuri, seperti itu. Dan hubungan kami juga semakin kuat, semakin kita bisa introspeksi diri, kenapa ujian ini datang kepada kita.
dan saling memaafkan satu sama lain karena kita juga sama-sama salah. Dan dari ujian inilah hubungan kami juga semakin kuat, saling support untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Yaitu tadi teman-teman, sedikit perjalanan spiritual saya dan juga suami melalui perantara ujian yang Allah berikan, dan kami sadar bahwa ujian ini memang terasa menyakitkan untuk kami. Tapi dari ujian ini banyak sekali hikmah yang bisa kami ambil, dan dari hikmah itulah hubungan saya dan juga suami sampai detik ini masih baik-baik saja. Kita lebih bisa memahami satu sama lain, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Semoga ketenangan dalam hati kita yang dulunya kita tidak dapat, sekarang alhamdulillah rasanya itu hati kita tenang sekali. Seperti itu teman-teman. Kenapa channel ini saya buat? Ini adalah sebagai bentuk memori dan pengingat saya bahwa saya pernah mendapatkan ujian sebesar ini. Semoga kedepannya ketika kesuksesan itu datang lagi kepada saya dan juga suami, kita sudah siap secara iman, secara hati, agar tidak lalai seperti kemarin. Demikianlah teman-teman, ini hanya sebagai bentuk dokumentasi untuk sebagai saya pengingat. Ketika saya suatu saat lalai, saya bisa melihat video ini lagi dan saya bisa lebih introspeksi diri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.